Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Belika Safitri dengan NIM 0701 12823280069. Saya dari kelas L3 atau kelas C Indralaya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan dana bantuan operasional di SD Negeri Sumber Agung, Kecamatan Kluang, Kabupaten Musi Banyuasin. Tugas ini adalah tugas pada mata kuliah metode penelitian dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Ina Masruro, SIP MPA. Baiklah, dalam proposal penelitian saya ini di bab 1 terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di bab 2 terdapat penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka pikir. Di bab 3 terdapat jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian kualitas data, dan teknik analisis data. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan sumber daya manusia. Dalam peningkatan mutu pendidikan tentunya harus didukung oleh beberapa faktor pendukung. Misalnya salah satunya yaitu pendanaan pendidikan. SD Negeri Sumber Agung merupakan salah satu sekolah dasar yang berada di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Mengenai dana bantuan operasional sekolah, dana BOS ini diberikan kepada sekolah-sekolah berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Saya memilih melakukan analisis pengelolaan dana BOS di SD Negeri Sumber Agung ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan dana BOS di SD Negeri Sumber Agung ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai atau belum. Salah satu faktor pendukung keberhasilan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah ini adalah pengelolaan dana yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, handal, dan juga menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparansi. Baiklah, di sini terdapat 3 rumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama yaitu bagaimana pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SD Negeri Sumber Agung, Kecamatan Kluang, Kabupaten Musi Banyuasin. Yang kedua, bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SD Negeri Sumber Agung, Kecamatan Kluang, Kabupaten Musi Banyuasin. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SD Negeri Sumber Agung, Kecamatan Kluang, Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana bantuan operasional di SD Negeri Sumber Agung, Kecamatan Kluang, Kabupaten Musi Banyuasin. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SD Negeri Sumber Agung, Kecamatan Kluang, Kabupaten Musi Banyuasin. Dan yang ketiga untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SD Negeri Sumber Agung, Kecamatan Kluang, Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam penelitian saya terdapat 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini diharapkan hasil penelitian ini akan memberi masukan sekaligus kontribusi dalam menetapkan proses transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan dana BOS dilihat dari aspek perencanaan, penggunaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan sasaran dana bantuan operasional sekolah di sekolah. Kemudian ada manfaat praktis yang terbagi juga menjadi 3, bagi peneliti, bagi akademisi, dan bagi pemerintah. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan sekolah, khususnya terkait akuntabilitas dan transparansi dana BOS. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai perkembangan ilmu administrasi publik. Temuan penelitian ini juga dapat digunakan oleh mahasiswa dan pihak lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya. Kemudian bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam perumusan kebijakan yang lebih baik terkait pemberian dana bantuan kepada sekolah. Masuk ke bab 2 yaitu penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama dari Putri Susanti dengan judul pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SD Negeri Sendang Harjo, Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, yang mana dia menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan hasil dari penelitian Putri Susanti tadi yaitu pengelolaan dana BOS di SD Negeri Sendang Harjo sudah berjalan dengan baik sesuai prosedur dan transparan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dilihat dari sistem pelaporan yang terbuka,
serta bukti-bukti transaksi kegiatan yang selalu diserahkan kepada bendahara BOS. Kemudian ada juga dari Zuni Eko Pramita tahun 2015 dengan judul Evaluasi Realisasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Dana BOS di SD Negeri Mojorejo 2 Kecamatan Wates Kabupaten Blitar. Dia juga menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif, yang mana hasilnya yaitu pelaporan pertanggungjawaban dana BOS sudah sesuai dengan Permendiknas nomor 76 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS. Tetapi untuk peruntukan realisasi penggunaan dana BOS tersebut ada yang masih kurang sesuai dengan pelaporan yang dibuat. Baiklah, selanjutnya masuk ke bagian kajian teori. Di sini saya mengambil 4. Yang pertama yaitu teori akuntabilitas. Akuntabilitas berasal dari bahasa asing yaitu accountability yang berarti pertanggungjawaban. Menurut Muhammad Mahsun, secara luas akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah atau agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi pertanggungjawaban tersebut. Secara sempit, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa dan untuk apa organisasi bertanggung jawab. Terdapat juga beberapa aspek akuntabilitas dari peneliti sebelumnya, yaitu dari Ihyaul Ulum tahun 2010 yaitu integritas, keuangan, pengungkapan atau disclosure, dan ketaatan regulasi. Yang kedua yaitu teori transparansi. Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata, dan bersifat terbuka. Transparansi memiliki beberapa dimensi. Di sini saya mengambil beberapa dimensi transparansi menurut Mardiasmo, yaitu informativeness atau informatif yang terdiri dari tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan dan mudah diakses. Yang kedua ada disclosure atau pengungkapan yang terbagi dari kondisi keuangan, susunan pengurus, dan bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan. Teori selanjutnya yaitu teori pendukung, yaitu teori pengelolaan. Pengelolaan berasal dari kata kelola. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Menurut Nugroho tahun 2003 mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Teori pengelolaan memberikan konteks tentang bagaimana dana BOS diatur dan diurus. Konsep-konsep seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sangat relevan dalam menganalisis akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan yang baik adalah fondasi untuk akuntabilitas dan transparansi yang efektif. Kemudian ada teori kontekstual yaitu dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS ini merupakan program pemerintah pusat untuk membantu pendanaan biaya operasional dalam sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah. Jenis-jenis BOS yang disalurkan oleh pemerintah antara lain BOS reguler, BOS kinerja, dan BOS afirmasi. Kemudian masuk ke kerangka pikir. Kerangka pemikiran dan atau alur penelitian merupakan kronologi prosedural yang dilakukan seorang peneliti dalam menyusun penelitiannya. Di sini saya mengambil input pengelolaan dana BOS di SD Negeri Sumber Agung terdiri dari dokumen dan pedoman wawancara soal tahapan pengelolaan sebagai berikut yang terbagi menjadi 4: perencanaan, penggunaan, pengawasan, dan pelaporan. Dalam prosesnya yaitu menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, yang mana terdapat output hasil wawancara mengenai pengelolaan dana BOS di SD Negeri Sumber Agung, apakah sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dengan pada prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas penggunaan dana BOS. Masuk ke bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif, yaitu pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara penyajian data yang diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian ada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Sumber Agung yang berada di Jalan Pendidikan, Desa Sumber Agung, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian dalam partisipan terdapat 2 yaitu subjek penelitian yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara pengelolaan dana BOS, guru-guru, dan komite sekolah.
Kemudian ada objek penelitian yaitu data profit SD Negeri Sumber Agung, data pengelolaan dana BOS, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sumber data yang terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer yaitu wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder yaitu rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS, ada buku kas umum, laporan realisasi penggunaan dana BOS, dan dokumen lain yang relevan yang digunakan dalam penelitian ini. Yang digunakan untuk mengukur apakah sekolah ini sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang baik dan sesuai atau belum dalam pengelolaan dana BOS ini. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara dilakukan oleh peneliti ditujukan kepada Ibu Susi Susilawati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sumber Agung ini. Kemudian Ibu Istiawati selaku Bendahara Sekolah dan perwakilan guru-guru SD Negeri Sumber Agung. Peneliti melakukan observasi langsung dan juga terdapat nanti studi dokumentasi. Kemudian pengujian kualitas data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Di sini terbagi menjadi dua. Triangulasi sumber data adalah teknik pengujian kreditabilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian triangulasi metode pengumpulan data adalah teknik pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data. Kemudian ada teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data. Data yang terkumpul dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi tadi akan diringkas dan dipilih untuk memfokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua, penyajian data. Data yang telah direduksi tadi akan disajikan dalam bentuk naratif, tabel, atau grafik untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi dalam membaca penelitian ini. Kemudian penarikan kesimpulan. Kesimpulannya ditarik berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Bagaimana hasil dari penelitian ini? Adapun kesimpulan presentasi saya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pentingnya pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia. Peningkatan mutu pendidikan memerlukan berbagai faktor pendukung, salah satunya adalah pendanaan pendidikan. Dana BOS adalah program pemerintah Indonesia yang memberikan bantuan keuangan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Penelitian ini dirancang untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SD Negeri Sumber Agung, Kecamatan Kluang, Kabupaten Musi Banyuasin melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara dalam tentang praktik pengelolaan dana BOS serta penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang ada di SD Negeri Sumber Agung ini. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis pada ilmu administrasi publik dan akuntansi serta memberikan masukan praktis bagi sekolah dan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana BOS dan mewujudkan tata kelola keuangan sekolah yang baik. Mungkin sekian presentasi saya hari ini. Apabila ada salah kata dan ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.